Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang awan serta alat dan cara penggunaannya. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang menggantung di atmosfer yang berada di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Awan juga merupakan massa terlihat yang tertarik oleh gravitasi, seperti massa materi dalam ruang yang disebut awan antar bintang dan nebula. Awan dipelajari dalam ilmu awan atau fisika awan, suatu cabang meteorologi. Di bumi, substansi biasanya presipitasi uap air dengan bantuan partikel higroskopis udara seperti debu dan garam dari laut. Tetesan air kecil terbentuk pada ketinggian rendah dan kristal es pada ketinggian tinggi. Bila udara didinginkan jadi jenuh oleh konvektif lokal atau lebih besar, mengangkat non-konvektif skala. Pada beberapa soal, awan tinggi mungkin sebagian terdiri dari tetesan air super dingin. Tetesan dan kristal biasanya diameternya sekitar 0,01 mm. Paling umum dari pemanasan matahari di siang hari dari udara pada tingkat permukaan, angkat frontal yang memaksa massa udara lebih hangat akan naik lebih ke atas dan mengangkat orografik udara di atas gunung. Ketika udara naik, mengembang sehingga tekanan berkurang. Proses ini mengeluarkan energi yang menyebabkan udara dingin. Ketika dikelilingi oleh miliaran tetesan lain atau kristal, mereka menjadi terlihat sebagai awan. Dengan tidak adanya inti kondensasi, udara menjadi jenuh dan pembentukan awan terhambat. Dalam awan padat memperlihatkan pantulan tinggi 70% sampai 95% di seluruh awan, terlihat berbagai panjang gelombang sehingga tampak putih di atas. Tetesan embun cenderung efisien menyebarkan cahaya, sehingga intensitas radiasi matahari berkurang dengan kedalaman arah ke gas. Maka warna abu-abu atau bahkan gelap kadang-kadang tampak di dasar awan. Awan tipis mungkin tampak telah memperoleh warna dari lingkungan mereka atau latar belakang, dan awan diterangi oleh cahaya non-putih. Seperti saat matahari terbit atau terbenam, mungkin tampak berwarna sesuai. Awan terlihat lebih gelap di dekat inframerah karena air menyerap radiasi matahari pada saat panjang gelombang. Proses pembentukan awan. Udara selalu mengandung uap air. Apabila uap air ini meluap menjadi titik-titik air, maka terbentuklah awan. Peluapan ini bisa terjadi dengan dua cara. 1. Apabila udara panas. Lebih banyak uap terkandung di dalam udara karena air lebih cepat menyengat. Udara panas yang syarat dengan air ini akan naik hingga tiba di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap itu akan mencair dan terbentuklah awan. Molekul titik air yang tak terhingga banyaknya. 2. Suhu udara tidak berubah, tetapi keadaan atmosfer lembab. Udara makin lama akan menjadi semakin tepu dengan uap air. Apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi semakin besar, dan awan itu akan menjadi semakin berat. Dan perlahan-lahan daya tarik bumi menariknya ke bawah, hingga sampai satu titik di mana titik-titik air itu akan terus jatuh ke bawah dan turunlah hujan. Jika titik-titik air tersebut bertemu udara panas, titik-titik itu akan menguap dan awan menghilang. Inilah yang menyebabkan awan selalu berubah-ubah bentuknya. Air yang terkandung di dalam awan silih berganti menguap dan mencair. Inilah juga yang menyebabkan kadang-kadang ada awan yang tidak membawa hujan. Jenis awan berdasarkan tinggi dasar awan. A. Awan rendah mempunyai ketinggian dasar awan kurang dari 2 km. Biasanya dipakai kata strato, misalnya nimbostratus, stratocumulus, dan stratus. B. Awan menengah mempunyai ketinggian dasar awan antara 2 dan 6 km. Biasanya dipakai awalan alto, misalnya altocumulus dan altostratus. C. Awan tinggi mempunyai ketinggian dasar awan lebih dari 6 km. Penamanya ditandai dengan awan cirro, misalnya cirrostratus, cirrocumulus, dan cirrus. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran awan serta alat yang digunakan dan cara penggunaannya. Metode ini umumnya digunakan di stasiun cuaca permukaan otomatis dan sistem pemantauan cuaca bandara. Kondisi awan di langit dihitung setiap 10 detik berdasarkan data yang dikumpulkan selama 30 menit terakhir. Dengan 10 menit terakhir dihitung setiap 15 detik. Data muncul pada display dengan skala dengan angka 0 dan 8 oktav. Pada skala tersebut menandakan langit yang benar-benar bersih dan berawan. Adalah awan yang disebut awan yang
dipasang di area terbuka dan jauh dari pohon, bangunan, atau penghalang lainnya. Saat memasang selometer di tiangnya, orientasikan dengan jendela menghadap ke arah utara, selatan di belahan bumi selatan untuk mengurangi jumlah sinar matahari langsung pada jendela. Agar proteksi petir pada selometer yang terpasang berfungsi dengan baik, selometer harus di-grounding. Apa yang diukur pada awan? Untuk tujuan meteorologi, observasi dan pengukuran terhadap awan bertujuan untuk mengetahui jenis awan, tinggi dasar awan, serta jumlah awan. Jenis awan. Berbagai metode klasifikasi jenis awan digunakan, dengan dua diantaranya adalah menentukan jenis awan berdasarkan bentuk dan struktur awan serta berdasarkan ketinggian awan. Klasifikasi berdasarkan ketinggian dibuat dengan segi level ketinggian awan, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Saat ini, satu-satunya metode untuk mengamati sebagian besar jenis awan adalah visual, dilakukan oleh pengamat manusia. Panduan bergambar dan informasi pengkodean tersedia dari berbagai sumber, seperti WMO dan juga dari publikasi dari Badan Meteorologi Nasional. Tinggi dasar awan adalah tinggi yang diukur dari titik di permukaan bumi sampai ke awan yang terendah. Alat yang digunakan untuk menentukan ketinggian dasar awan adalah ceilometer. Ceilometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pengatur, aerosol atau awan. Metode yang umum digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan. 1. LIDAR, Light Detection and Ranging, yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada ceilometer ini, dengan panjang gelombang berkisar 600 sampai 1000 nm. Apa itu nm? Nm adalah nautical miles, atau dalam bahasa Indonesia disebut mil laut. Adalah satuan panjang yang digunakan di seluruh dunia untuk keperluan kelautan, seperti menghitung jarak dalam pelayaran dan penerbangan. 1 mil laut sama dengan 1852 km. Metode yang kedua adalah sonar atau sonic detection and ranging. Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal, sound growth vertically, yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitude dari gelombang gema di udara. Terdapat dua jenis ceilometer LIDAR, yaitu ceilometer dengan nomor TX dan RX yang terpisah. TX adalah gelombang yang dipancarkan, sedangkan RX adalah gelombang yang diterima. Ceilometer ini memiliki bagian transmitter dan receiver yang terpisah, sehingga untuk pengukuran awan yang rendah akan kurang akurat karena akan terjadi overlap pada batas ketinggian tertentu. Yang kedua, ada ceilometer dengan unit TX dan RX yang menyatu. Ceilometer ini memiliki bagian TX dan RX yang menyatu dalam satu garis pancaran, sehingga kekuatan gelombang yang terukur hampir dapat dilakukan dari ketinggian terendah. Prinsip pengukuran pada ceilometer didasari pada pengukuran waktu yang dibutuhkan bagi gelombang pendek cahaya untuk melewati atmosfer dari unit transmitter ke unit receiver ceilometer akibat adanya backscattering oleh bagian dasar awan. Ceilometer juga bisa digunakan sebagai alat ukur jumlah awan. Prinsip kerjanya menggunakan algoritma untuk membangun citra seluruh langit berdasarkan pengukuran ceilometer dari satu titik tunggal. Algoritma kondisi langit menggunakan nilai waktu data ceilometer untuk menghitung jumlah awan dari lapisan awan yang berbeda dan tinggi lapisan yang sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, karena kekurangan ada milik saya dan kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.